Maka kalau habis hujan kami serokin. Kalau enggak rembes ke bawah dia, Pak. Yang ini kan rembes juga. Kalau enggak diserok. Nah. Berdoa yuk. Sinambela. Buat dia. Tidak ada ya. Oke, mari kita berdoa nanti kita berdoa menyerahkan pelayanan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur anugerah-Mu begitu besar bagi kami sehingga kami beroleh kesempatan untuk melayani. Dan saat ini kami sungguh memohon kekuatan daripada-Mu sehingga kami boleh melayani dengan baik. Berkati pelayan-pelayan ini Tuhan, dengan urapan-Mu sehingga kami boleh memberi yang terbaik dalam ibadah ini. Sehingga semua jemaat yang boleh dilayani boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Yesus, yes. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sebentar lagi akan kita mulai. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bisa secara khusyuk di rumah masing-masing, boleh mengikuti dan sambil berdoa kiranya media ini bisa dipakai untuk boleh beribadah bersama walaupun berbeda tempat kita. Tuhan berkati Bapak Ibu yang telah bersedia untuk beribadah pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah.
Tes. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk pada bagian hari yang pertama. Saat ini saat indah. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian dari nomor pujian kita, indahnya saat yang berdiri.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam seluruh Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dunia saat ini, dalam situasi Indonesia saat ini. Kami bersyukur kalau kami hari saat ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, buat atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan segala sesuatu yang dapat kami rasakan bukan karena keluarga kami, karena anugerah Tuhan luar biasa pada kami. Tuhan di atas semuanya itu anugerah kami. Jikalau kami tidak setia kepada Tuhan, jikalau kami tidak beri Tuhan ampuni kami Bapa, karena menjalani hari-hari kami menjalani hari-hari kami lebih kepada Tuhan ketakutan ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah kami merelakan otoritas Yesus yang berotoritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan peristiwa umat-Mu yang ada di tempat ini. Walaupun kami harus bertemu dengan satu sama yang lain, namun kami percaya bahwa Tuhan proteksi kami dengan cara Yesus, sehingga kebersamaan kami pada malam ini bersama-sama kami menuju dan menjaga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang ambil bagian dalam melayani Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal ke tengah. Sampai selesai dalam nama Tuhan kami berdoa sampai dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu ini kita akan melanjutkan kajian kita dari nomor 1 penilaian studi ini.
30. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita baca secara bergantian. Ayat yang pertama saya membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Berikut di atas seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari ujung yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Kita akan Tuhan kami tahu apa yang kami berikan sedikitlah dari berkat kebaikan terima lewat dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan Tuhan semoga setiap setiap yang kami berikan kepada Tuhan agar melalui pemberian kami menunjukkan gaya yang senang beredakan. Terima silakan masyarakat Bapak Ibu saudara kami yang memberikan kesempatan kepada kami Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Mari kita angkat pujian secara alam menyusul. Berilah
Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan hati dan pikiran kita. Kita bacakan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan angkat pujian kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, kekuatan kami, kekuatan di dalam hidup ini, sungguh kami menyadari kami mendapatkannya di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang telah menciptakan kami, bahkan juga yang telah menebus kami, sehingga kami beroleh kembali hidup ini, dan juga beroleh pemeliharaan
di dalam hari-hari kami, terlebih khusus dalam masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur karena keajaiban-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu kami alami, sehingga kami sampai hari ini boleh mengalami keadaan yang baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sakit tetapi telah Tuhan sembuhkan. Bahkan yang lemah tubuh Tuhan telah kuatkan. Terima kasih Bapak. Kami terus menaruh percaya ke dalam tangan-Mu. Bahkan melalui firman-Mu, kami mau terus meletakkan iman itu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar hamba-Mu menyampaikan firman. Pakailah dan berbicaralah supaya kami semakin memperoleh kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Shalom. Shalom. Ya, hari ini adalah hari yang begitu baik bagi saudara ya. Cuaca yang begitu nyaman ya, sehingga kita bisa lihat LCD dengan lebih jelas. Kalau biasanya jam segini matahari mengalahkan LCD kita ya, tetapi hari ini luar biasa. Kita boleh menikmati ibadah kita dengan begitu baik. Kita percaya inilah anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada kesempatan pagi hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian nats ini berbicara. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kekuatan di hidupku, kekuatan di dalam kehidupan kita. Tentunya pesan tema ini mengacu kepada situasi kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, di mana kita tidak bisa memungkiri, ya, tidak bisa menolak, ya, bahwa pandemi ini memang ada, ya, COVID ini ada, Bapak Ibu Saudara, sudah dibuktikan, ya, bahkan di antara kita juga sudah mengalami gimana rasanya kan COVID, gitu ya, betapa perjuangan, betapa pertaruhan kita hadapi, sehingga walaupun ada juga kelompok-kelompok yang berkata nggak ada, ya, bahkan sampai detik ini orang itu masih menentang nggak usah pakai masker, gitu ya. Tapi faktanya orang-orang itu kemudian muncul juga kena. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, COVID ini ada, maka kita perlu menghadapinya dengan kekuatan. Jangan COVID lebih kuat, karena teorinya kalau COVID lebih kuat kita kalah.
Kalau kita lebih kuat, COVID-nya kalah. Kan gitu ya, Bapak Saudara ya. Jadi secara pribadi, Bapak Saudara, ada beberapa pengalaman saya alami. Ketika saya mengalami kelemahan tubuh, ya, ketika pasca setelah divaksin pertama, saya mengalami kelemahan tubuh yang saya sendiri nggak bisa, tak berdaya, Bapak Saudara. Lemasnya itu lemas yang gimana ya? Lemasnya itu lemas yang membuat saya itu udahlah, selesai sudah hidup ini, udahlah itu ya, udahlah. Tapi di sisi lain, aduh tuh anak masih kecil-kecil gitu ya. Bahkan ada beberapa orang telepon saya pesan kepada mereka, Inam, Amam, Pak, Bu, kalau nanti ada apa-apa sama saya, tolong titip istri sama anak saya ya. Gitu. Jangan izinkan istri saya kawin lagi ya, walaupun dia masih muda. Bercanda, sudah ya, supaya umurnya naik kan gitu ya. Mereka berkata, jangan bilang gitu Pak Pendeta, masa Pak Pendeta nggak ada iman gitu. Tapi faktanya memang iya loh saudara. Kenyataannya lemah, nggak berdaya. Istri saya berjuang bagaimana supaya ada kekuatan gitu. Kami bawaannya pengennya tidur. Kalau sudah tidur itu dilihat kayak udah nggak pati kan gitu ya. Nah kondisinya lemas kan ya. Tidur itu mau dibiarin ya tidur terus gitu ya kan. Dan rasanya enak gitu. Nah, ini kan pengalaman buat saudara ya. Boleh kita berbagi kan buat saudara. Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama saya harus kuat. Ya jangan keras gitu ya. Harus kuat gitu ya. Buat saudara ya. Ada yang kasih info minum ini, saya coba minum hujan ada tenaga. Sampai akhirnya karena perut ini kan diisi sakit kalau saudara ya. Karena kebetulan perut saya kena juga gitu ya. Sehingga buang air yang luar biasa gitu ya. Itu tambah lemas lagi kan. Sehingga apa yang bisa masuk? Apa yang dimasukin cepat keluar dan juga tidak membuat tenaga gitu. Tapi saya terus makan, dikit makan, 2-3 sendok makan lagi. Begitu dan agak lama dikit makan lagi pokoknya, makan lagi. Ya terus ya. Karena saya berpikirnya harus ada tenaga gitu ya, harus lawan gitu ya. Makan lagi supaya kuat gitu ya. Tapi tetap lemas, keringan dingin semua gitu ya. AC nggak bisa, kena dingin nggak bisa, orang semua gerak kepanasan, kok saya kedinginan gitu ya. Tapi itu sudah dikasih Tuhan Yesus terus berusaha menyemangati diri sendiri ya. Apa yang diusulkan jika itu bisa masuk ke perut, lakukan gitu ya. Sampai brain chicken itu yang itu ya, yang ada di gingsengnya minum, wah agak panas juga ya. Sampai yang Pak Aswan yang di gingseng gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya, pernah itu ya, untuk supaya sehat, minum, tapi panas deh. Ya. Pokoknya usahakan ya, berjuang. Kenapa? Prinsipnya kalau saya lemah, saya kalah. Kalau saya lebih kuat, saya pasti menang. Kan gitu prinsipnya ya. Makan, ya istri saya rebusin telur setengah makan gitu ya. Wah, nggak enak, pahit kan? Nah, bersyukur masih bisa rasa pahit ya. Berarti lidahnya masih kuat gitu ya. Nah, makan, ya. Berjuang kalau sudah, ya sampai akhirnya boleh lewat. Walaupun hari-hari ini kemarin pun mau vaksin kedua, saya masih dalam kondisi yang sangat lemah gitu kan. Saya minum 1 vitamin, saya beli ada tenaga kan. Lalu kemudian istri saya juga belikan chicken itu, saya minum juga lebih bertenaga. Saya langsung memberanikan diri pergi ke tempat vaksin, diarahkan ke Polda. Sampai di sana, besok ke Gaya, kan? Wah gagal. Tapi saya melihat saya sebetulnya nggak kuat ya. Kondisi saya lemah ya, nggak kuat ya, tertunda. Tapi saya bilang pasti Tuhan tahu kekuatan saya, pasti Tuhan tahu kondisi saya. Ya pulang minum lagi vitamin, minum, makan, gitu ya. Lalu kemudian besoknya ke Gaya. Sampai sana sudah habis nomor antrian, sudah. Tapi saya tahu, walaupun saya sudah lebih semangat, tetapi saya tahu Tuhan lebih tahu tubuh saya, sehingga tidak kebagian nomor antrian. Saya lihat orang masih antri, ya. Lalu kemudian kami itu kehabisan parkir di atas sehingga ke basement. Sehingga ke basement itu kami langsung naik, rupanya masih terlalu pagi jadi tutup, kami nggak bisa keluar, balik lagi ke bawah, turun ke basement naik. Sampai di atas sudah nggak kebagian lagi. Wah, kecewa. Tetapi saya percaya Tuhan tahu kondisi saya, sehingga saya pulang, sama, makan lagi banyak, minum, istirahat, sudah. Dan besoknya Pak Gunawan memberikan link untuk saya daftar untuk vaksin kedua di sini, dekat sini kalau sudah ya, di pemadam kebakaran ini. Lalu kemudian
karena online langsung terdaftar jadi bisa jam 11 siang. Ya, kondisi saya betul-betul lebih baik. Bahkan karena kebanyakan minum itu, yang chicken ada ginsengnya itu, saya biasanya darah rendah jadi agak tinggi. Ya bahaya juga, terlalu tinggi ya. Tapi dalam kondisi yang bisa divaksin. Dan puji Tuhan vaksin yang kedua boleh saya terima. Waktu itu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Memang kondisi saat ini betul-betul kita diperhadapkan dengan situasi yang betul-betul dilema, ya. Jika kalau kita nggak kuat, ya kita kalah. Kembali ke dalam firman Tuhan. Nabi Elia juga diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang sulit bagi dirinya. Walaupun sebetulnya dia mengalami sebuah situasi yang spektakuler. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, dia diutus Tuhan untuk memberitakan kepada umatnya tentang sebuah malapetaka tidak ada hujan selama 3 tahun. Dan itu terjadi. Dan dia menyaksikan sendiri, dia mengalami kekeringan, tidak bisa tanam, orang kelaparan. Tetapi dia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit dengan meminum air yang Tuhan sediakan dan roti yang setiap hari dibawa oleh burung gagak. Ya, dia makan, dipelihara sama Tuhan. Dan yang kedua, dia juga mengalami bagaimana dia bertemu dengan seorang janda yang hanya segenggam tepung saja. Dan janda itu berkata, kalau segenggam ini pun kita makan, habis sudah, mati urusan kita, karena sudah tidak ada lagi dimakan. Tapi Nabi Elia berkata, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatkan aku kecil saja, untukku dulu. Lalu janda itu melakukannya, karena dia tahu Elia adalah Nabi Allah. Dan Alkitab menceritakan bagaimana tepung itu tidak habis-habis sampai hujan turun. Ini bukan sesuatu yang spektakuler yang dialami oleh Elia. Dan kemudian dia memberitahukan kepada Raja Ahab bagaimana Tuhan harus disembah. Jangan menyembah patung Baal, tetapi mereka mengeraskan hati sehingga dibuatlah sebuah tantangan dan dilakukan. Buat satu mezbah, lalu taruh di situ korban bakaran. Ada 450 nabi Baal yang dipercaya mereka, ya, yang kalah marah karena mereka percaya kepada penyembahan Baal. Ya, ada 450 melakukan sebuah mezbah yang ditantangkan di situ. Mezbah itu dibuat dari kayu api, lalu kemudian ditaruh di atasnya, tapi nggak boleh dikasih api. Elia berkata, berdoalah kepada Allahmu. Kalau mezbah ini terbakar oleh Allahmu, maka itu adalah Allah yang layak disembah. Tapi kalau tidak, engkau harus melihat ini. Lalu Elia setelah mendapat giliran, saudara, karena 450 nabi Baal itu sudah berteriak-teriak, menggores-gores tubuhnya sehingga keluar darah dengan cara penyembahan mereka, tapi nyatanya mezbah mereka tidak terbakar. Tapi giliran Elia, Bapak Ibu Saudara, giliran Elia melakukannya, dia meminta mezbah itu dirapikan kembali, lalu dia taruh di atasnya korban persembahan, lalu kemudian minta mezbah itu disiram air sampai parit yang di sekeliling mezbah itu penuh dengan air, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa dibaca di 1 Raja-Raja pasal 17 ya. Penuh dengan air. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Karena memang Tuhan ingin menunjukkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang patut disembah. Kalau dalam konteks perjanjian baru, Allah dalam Yesus Kristus yang patut disembah. Dan waktu itu dinyatakan, setelah Elia berdoa, mezbah itu disambar api dari langit dan habis, bahkan air yang tergenang itu habis. Dan seluruh rakyat berseru. Lalu kemudian 450 orang itu memang membacanya ngeri ya. Elia membantai mereka. Habis, binasa. Bukan ini kemenangan, dia seorang diri loh, saudara. Memenangkan sebuah pertarungan luar biasa kekuatannya, bukan? Dan kita tahu itu semua oleh karena Tuhan. Dan setelah kejadian ini, dia bilang kepada Ahab, lalu Ahab memberitahukan kepada istrinya Izebel. Inilah Izebel ini luar biasa, saudara. Yang perempuan ini kalau udah ngomong, wah perkataannya luar biasa, saudara. Bisa membuat orang pedas juga ya. Elia sekelas nabi aja ketakutan, saudara. Ya. Izebel berkata, kalau aku tidak bisa membunuhmu, ya, dia berjanji akan membunuh besok. Engkau akan mati, gitu ya. Perkataan ini menggentarkan hati Elia, saudara. Ya, siapa bapak-bapak kalau istrinya udah ngomong takut ya? Ada nggak? Nggak apa-apa, yang penting itu benar ya. Tapi kalau ini kan
Izebel ini penyembah berhala. Ahab ini ya ikut menyembah berhala karena istrinya. Harusnya dia menyembah Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang sama itu harus disembah. Tapi karena Izebel, maka Raja Ahab ikut menyembah Baal. Ini perempuan luar biasa, saudara. Saya kadang bangga juga kalau ada perempuan yang luar biasa seperti ini, saudara. Tetapi konteksnya kan salah ya. Ya, dia punya kuasa tetapi salah, saudara. Perkataan perempuan ini, perkataan Izebel ini yang kemudian menggentarkan hati Elia. Takut dia gemetar dengar perkataan perempuan ini ya. Besok lihat kalau engkau akan kubunuh kan. Ngeri saudara ya. Bapak saudara pernah alami nggak di apa namanya intimidasi orang dengan perkataan lalu kita takut luar biasa, saudara. Saudara, Elia yang baru saja mengalami sendiri bagaimana kekuatan dari Tuhan hadir di dalam hidupnya sehingga kemenangan demi kemenangan dialami. Tapi dia juga mengalami bagaimana ketika suara perempuan berkata keras kepadanya dan menyinggung keselamatan jiwanya, dia ketakutan, saudara. Sehingga inilah yang kemudian membuat dia lari. Saudara, kalau ada bahaya kemana? Lakukan. Nabi Elia lari, menghindari. Ya, memang kadang daripada bertengkar lebih baik kan menghindar, saudara. Ya, daripada bertengkar lebih baik menghindar sih memang. Ya, saya sendiri kalau ada bersih tegang gitu ya, yang nggak mungkin diselesaikan kalau lagi panas-panasnya, lebih baik meredam diri. Ya, tunggu waktu yang lebih nyaman berbicara, saudara. Ya, tapi konteksnya lain. Elia pergi lari itu karena takut, saudara. Takut dia. Perkataan Izebel itu menggentarkan hatinya dan dia ketakutan sehingga dia lari. Bahkan setelah dia lari, dia meninggalkan bijaknya lalu dia lari seperjalanan 1 hari lalu tidur di bawah pohon ara. Dia merasa tidak ada yang aman. Bisa jadi bijaknya nanti memberitahukan kepada Izebel keberadaannya sehingga dia bisa dibunuh. Mati tidak dia. Makanya sampai akhirnya dia depresi dan berkata, Tuhan, lebih baik kau ambil nyawaku. Dalam situasi-situasi sulit, Bapak Saudara, kita kadang bisa down, bisa jatuh, mental kita pun bisa jatuh. Ya, makanya kita harus saling menguatkan, Bapak Saudara. Ya. Walaupun saya hamba Tuhan, kadang juga saya dikuatkan oleh orang-orang yang juga punya perhatian. Ya. Harus kuat, teman-teman menelpon, harus kuat. Gitu ya. Ada teman saya di Jambi sampai akurasi oksigennya itu turun di bawah yang seharusnya 70-an, katanya harus 90 ke atas ya. Turun 70 itu secara medis katanya ya saudara itu bisa meninggal. Wah, ngeri juga ya. Harus semangat, harus pasti semangat ya. Tapi itu sudah dikasih Tuhan Yesus, kita bisa ngalami sudah takut bisa drop, makin drop saudara ya. Di tengah-tengah situasi sekarang ini juga bisa kita ya, sudah takut kondisi kita lama bisa drop dan cepat drop, saudara. Maka saya memperhatikan dan mengamati, saudara. Ada orang-orang itu begitu kena langsung langsung mengalami sebuah ketakutan secara mental, saudara. Dan itu ternyata semakin membuat imun tubuh turun dan dampaknya karena imun tubuh turun dia lemah. Dan kalau sudah lemah, ya lewat, saudara. Makanya, saudara, situasi sekarang ini memang tidak bisa kita hindari. Yang penting prinsipnya, Bapak Saudara, dalam pola pikir saya sebagai hamba Tuhan, prinsipnya kita harus kuat. Kita harus lebih kuat. Kita tidak bisa larang virus ini. Kita tidak bisa larang bahaya ini. Ya kan? Kita tidak bisa larang Izebel kan gitu ya. Tetapi kita bisa tahu bagaimana menghadapinya. Ya, kita harus punya kekuatan lebih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika situasi sulit dihadapi oleh Elia, Tuhan adalah Tuhan yang tetap peduli. Bapak Ibu Saudara tahu kita ini milik siapa? Kita ini milik Tuhan. Amin. Saya, Bapak Ibu Saudara, milik Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Walaupun Elia sebetulnya sudah mati saja, sudah putus asa dia, tapi perhatikan kebaikan Tuhan, Bapak Saudara. Elia milik Tuhan.
kita milik Tuhan. Tuhan peduli. Bagaimana kepedulian Allah terhadap Elia? Dia datang. Memang cara Tuhan menolong itu unik loh, saudara. Ya, bisa lewat burung, ya, burung gagak, bisa lewat janda, ya, bisa lewat apa saja Tuhan tolong. Kali ini dia tolong lewat malaikatnya. Saat Elia sedang tidur dan merasakan depresi, sudah mati aja ke Tuhan. Dalam situasi yang down seperti ini, Bapak Saudara, sudah tubuhnya lemah, kecapean sudah pasti karena perjalanan, mentalnya juga sedang jatuh, Bapak Saudara. Di situ Tuhan sudah luar biasa. Makanya kalau ada lagu satu-satunya yang kita andalkan siapa? Tuhan. Kadang orang bukan malah memotivasi kita untuk bangkit, malah menjatuhkan. Ya, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak mengecewakan. Bagaimana Elia didatangi Tuhan, dibangunkan, dan ketika dia bangun dia mendapati apa? Makanan dan kendi berisi air di sebelahnya. Dia makan, mungkin makannya sedikit, tidak ada semangat. Lalu dia tidur lagi. Lalu kemudian malaikat Tuhan bangunin lagi, makan. Kalau enggak nanti perjalananmu terlalu jauh. Lalu mulai semangatnya, dia makan, lalu jalan lagi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Secara lahiriah, secara fisik kekuatan kita dapat dari apa? Makanan. Dan Tuhan peduli. Saya percaya kalau kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan kasih nikmat kepada kita. Di masa-masa pandemi yang terus naik di Bapak Saudara, di mana rumah sakit penuh Bapak Saudara. Kalau kita sakit pun kita nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Kalaupun dibawa, kemungkinan ditolong juga sulit karena tenaga medis terbatas. Kan begitu Bapak Saudara. Makanya kalau kita tidak betul-betul berhikmat, minta hikmat daripada Tuhan, dibawa ke rumah sakit bukan langsung Bapak Saudara. Bisa jadi itu pertarungan yang luar biasa. Ya. Tetapi juga itu bisa menjadi cara Tuhan menolong kita. Ya, kita nggak bisa apa-apa, bawa ke rumah sakit, Tuhan buka jalan, ketemu dengan ini, akhirnya terbuka jalan. Dan dapat, lagi-lagi kita harus sadar, itu semua pertolongan dari Tuhan, Saudara. Ya, makanya kekuatan kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Elia, Tuhan menyadari kebutuhan Elia adalah makanan fisiknya. Dia sudah lari, sekarang tubuhnya harus dikuatkan. Dan perhatikan baik-baik Bapak Saudara, luar biasa Tuhan. Alkitab yang baru kita baca, Elia makan, dan kekuatan dari makanan itu, saya ingin dapat makanan ini Bapak Saudara. Kekuatan makanan itu bisa membuat Elia kuat berjalan 40 hari 40 malam. Bapak Saudara tahu makanan apa itu? Hanya roti dan air. Dan kalau itu datangnya dari Tuhan, luar biasa kekuatannya. Amin. Kita perlu roti, perlu air dari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan kita, Saudara. Memang ini adalah gambaran-gambaran bagaimana Allah peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Bagaimana Allah peduli dengan kita. Maka di tengah-tengah pandemi yang sudah hampir 1,5 tahun, Saudara, mari kita cek hidup kita. Apakah Tuhan tinggal diam? Tuhan masih pelihara kita, Saudara. Tuhan pelihara gereja kita sampai detik ini, Saudara. Walaupun pelan, tetapi Tuhan selalu menyediakan untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kita, termasuk pembangunan luar biasa, Saudara. Artinya, Saudara, Allah peduli. Maka kalau kita tahu Allah peduli, masa kita tinggalkan Allah? Masa kita berpaling pada Nabi Baal? Tentunya tidak. Justru situasi ini membawa kita semakin serius dengan Tuhan, membawa kita semakin berapi-api dengan Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah, tapi itu bukan kesungguhan mencari Tuhan. Saya percaya kualitasnya sama. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita sungguh-sungguh mencari kepada Tuhan. Oh Tuhan, ya, aku menyembah-Mu. Oh Tuhan, aku mengucap syukur. Oh, aku punya ini Tuhan, aku persembahkan kepada-Mu. Sama saja dimanapun. Yang penting kesungguhan itu Tuhan lihat dan Tuhan saksikan. Maka saya tahu kuasa Tuhan mengalir dan memberi kekuatan kepada kita, Saudara. Kalau di dalam Perjanjian Baru Tuhan merubah konsep makanan yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Ya, Tuhan tahu makanan kita untuk fisik ini adalah roti, makanan pokok orang Israel, ya, makanan pokok orang Yahudi, makanan pokok kita nasi, gitu ya. Jadi Tuhan tahu kebutuhan fisik ini, tapi Tuhan lebih tahu lagi kebutuhan yang sesungguhnya dari tubuh ini, Bapak Saudara. Makanya dalam khotbah kita sebetulnya arahnya nasi ini adalah ke bagian ini, Bapak Saudara.
Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudara, makanan jasmani itu sifatnya fana. Tubuh ini juga sifatnya fana. Tetapi ada makanan yang membuat kita tetap mendapatkan kekekalan, yang membuat kita boleh diselamatkan, yaitu roti dari surga. Siapa? Allah sendiri yang telah turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kekuatannya tidak hanya memberi kepada kita saat kita hidup ini, ya, karena ketika kita percaya ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan disitulah Roh Kudus menolong kita, memberi kekuatan, mensupport kita, ya, memberi semangat kepada kita di dalam hati ini untuk terus kita berdiri mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena percaya kepada roti yang telah turun dari surga. Siapa? Yesus Kristus. Akulah roti hidup. Percaya kepada roti ini. Bapak Saudara, sehebat apapun kita mempertahankan tubuh ini, kalaupun engkau selamat dari COVID, Bapak Saudara, lewat, tapi tubuh ini pasti akan sampai pada titik ending, mati, meninggal. Nah, Bapak Saudara, apakah engkau meninggal dalam kebinasaan? Tentunya tidak. Allah peduli dengan kebutuhan jasmani kita, tapi lebih lagi Allah peduli dengan kebutuhan rohani kita. Bagaimana makanan di bumi ini yang kita butuhkan Tuhan pelihara cukupkan. Lebih lagi makanan yang sesungguhnya, yaitu roti dari surga, Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita beroleh kekuatan yang bukan sekedar kekuatan untuk menghadapi dunia ini, tapi kekuatan setelah kita mengakhiri dunia ini, yaitu hidup yang kekal di surga. Hanya melalui Yesus Kristus, dengan cara memakan roti dari surga, Yesus Kristus. Kalau kita makan roti, masuk ke dalam perut kita, maka roti itu memiliki kekuatan yang menyebar dalam tubuh kita oleh karena metabolisme tubuh, dan akhirnya menimbulkan kekuatan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia roti, bukan menjadikan Dia roti, Dia memang roti dari surga, kita mengkonsumsinya menjadi nilai kehidupan kita, maka itulah yang mendongkrak nilai hidup kita yang fana menjadi kekal. Makanya firman berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kesulitan makan, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada makanan yang Tuhan pasti sediakan, yaitu roti dari surga, untuk kita beroleh kekuatan menghadapi dunia ini, bahkan setelah dunia ini, Bapak Saudara. Ya, saya percaya kita semua butuh kekuatan ini, Bapak Saudara. Maka itu yang paling penting kita lakukan, Bapak Saudara. Kita harus betul-betul fokus pada Tuhan dalam situasi ini. Kita fokus kepadanya. Ya, kita boleh berjuang, minta hikmat kepadanya. Tetap setialah kepadanya. Jangan justru dalam situasi ini kita kehilangan iman, Bapak Saudara. Ya, tidak sedikit orang dalam situasi ini kehilangan iman, Bapak Saudara. Justru dalam situasi ini, Bapak Saudara, kita jangan sampai kehilangan iman. Karena iman inilah yang akan mendongkrak kekuatan di dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul di dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepadanya dan buktikan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah berfirman dan berbicara kepada kami, sehingga kami tahu jelas siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, yang kami andalkan, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, sehingga hanya kepadamu kami menyembah, kami beriman, dan kami mohon kekuatan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Engkau Tuhan yang setia selalu ada di dalam kesulitan kami. Terima kasih Bapak. Kiranya firman-Mu sungguh memberkati setiap umat Tuhan yang boleh mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bagi berdiri Bapak Ibu. Kita responi firman Tuhan. Satu pujian berkata, Engkau Tuhan yang setia.
waktumu selalu terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mereka berkata satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami terus menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pemeliharaan. Kami percaya bahwa Allah satu-satunya yang kami andalkan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhanlah yang terus memberkati seluruh jemaat dalam pekerjaan usaha, perekonomian, keluarga, rumah tangga mereka. Engkau yang memelihara mereka. Siapapun mereka yang telah menjadikan Engkau Tuhan, Engkau membuktikan kuasa-Mu memberi kekuatan kepada mereka. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit pemulihan. Ibu Kartini dalam kondisi pemulihan, Tuhan terus tolong memulihkan tubuhnya sehat kembali. Bahkan saudara-saudara kami yang lain dalam kelemahan tubuh, Tuhan hampiri. Ibu Censekin, Tuhan juga terus pegang, Tuhan terus lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Capcetian hari ini berulang tahun, Tuhan berkati. Eben juga Tuhan, menolong dia. Angel Cheng, Valen, Cia Salim, Serivia, Endang Teresia, Merlin Purwantin, Samuel, Jonathan Markus. Tuhan, Engkau melihat anak-anak ini Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami ini, Engkau memperhatikan kehidupan mereka dengan bertambahnya usia. Biarlah mereka boleh semakin beriman kepada Tuhan, dan berkat-Mu dicurahkan, kekuatan-Mu mereka alami senantiasa setiap hari. Ini doa kami, dan kami juga terus menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan. Kalau 2 hari lagi Indonesia boleh berulang tahun kembali, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Presiden kami dan seluruh
petinggi negeri ini sampai ke daerah-daerah, bahkan kota kami Pontianak. Tuhan berkati pemimpin daerah di tempat ini, wali kota kami, sehingga melalui mereka anugerah kedamaian, kesejahteraan boleh nyata dalam pemerintahan Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. Terima kasih ya Bapak. Kalau ada jemaat Tuhan sedang mengalami pergumulan, Tuhan Kau melihat, memperhatikan, menjaga dan melindungi segenap umat. Terima kasih ya Bapak. Kiranya berkat-Mu boleh terus tercurah atas kehidupan umat Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kepada kita semua. Siapa yang lebih besar ini? Berkati Pak, belum ada Pak videonya yang nggak suntik semua suntik. Berkati Pak. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua. Shalom.